Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Hari ini saya akan membagikan tentang kitab Nabi Nahum. Yang pertama adalah riwayat Nabi Nahum dan isi kitab Nahum. Kitab Nahum merupakan salah satu kitab dalam Perjanjian Lama yang merupakan salah satu kitab dalam kitab nabi-nabi kecil. Kitab Nabi Nahum ini terdiri dari 3 bab yang berisi nubuat Nahum mengenai keruntuhan dan hukuman atas kota Niniwe, ibu kota kekaisaran Asyur pada masa itu. Kisah Nabi Nahum tidak banyak diketahui dari catatan Alkitab. Kisah Nahum lebih fokus pada pesannya yang disampaikan melalui nubuatnya terhadap kota Niniwe. Dalam Alkitab, Nahum disebut juga Nahum dari Elkos. Elkos diyakini oleh beberapa pakar sebagai tempat asal Nahum, tetapi lokasinya tidak pasti. Namun sangat sedikit yang diketahui tentang kehidupan pribadi dari Nahum di luar karyanya sebagai nabi. Sedangkan nama Nahum berarti dihibur oleh Tuhan. Nahum dikenal karena nubuatnya terhadap kota Niniwe, ibu kota kekaisaran Asyur pada masanya. Dia memberikan nubuat tentang hukuman Allah atas kejahatan dan kekejaman Niniwe, serta kepastian kehancurannya. Pesan Nahum menekankan bahwa Allah adalah Tuhan yang adil dan kuasa, yang tidak akan membiarkan kejahatan tanpa hukuman. Nahum berkarya sebelum bangsa Israel atau Yehuda ditaklukkan dan penduduknya dibuang ke Babel. Ia hidup pada masa yang sama dengan Nabi Yeremia. Nahum melaksanakan tugasnya sebagai nabi sekitar tahun 615 sebelum Masehi. Pada saat ia berkarya, Israel berada di dalam kuasaan bangsa Asyur. Asyur melakukan banyak kekacauan di seluruh wilayah kekuasaannya, termasuk di wilayah Yehuda. Raja-raja Asyur adalah raja yang suka berperang, sehingga Nahum secara sinis memberi gelar Raja Jarib kepada mereka. Asyur atau Niniwe merupakan simbol dari segala kebobrokan mental dan moral kehidupan beragama, dan negara itu lama sekali menjajah Yehuda dan Israel. Selanjutnya kedua adalah ringkasan kitab Nabi Nahum. Berikut ini adalah ringkasan singkat dari kitab Nabi Nahum. Yang pertama di bab 1, Nahum mengumumkan hukuman Allah terhadap Niniwe yang dianggap sebagai musuh Israel. Dia menyatakan bahwa Allah adalah Tuhan yang murka dan tidak akan membiarkan kesalahan tanpa hukuman. Nahum juga menggambarkan kekuasaan dan kemuliaan Allah dalam menghukum orang-orang jahat serta memberikan perlindungan bagi umatnya. Bab 2, Nahum melanjutkan dengan menggambarkan serangan dan penaklukan Niniwe oleh tentara dari Medo Babel. Dia memberikan gambaran detail tentang penghancuran dan kehancuran yang akan menimpa kota tersebut, yang dianggap sebagai hukuman Allah atas kejahatan dan kekejaman yang dilakukan oleh rakyat Niniwe. Sedangkan pada bab 3, Nahum melanjutkan nubuatnya dengan menggambarkan kejahatan, keangkuhan, dan kebinasaan Niniwe. Dia mengecam kota tersebut karena dosa-dosanya yang terus-menerus, termasuk penindasan terhadap bangsa-bangsa lain dan penyembahan berhala. Nahum menegaskan bahwa hukuman Allah akan datang atas segala dosa dan ketidakadilan yang dilakukan oleh Niniwe, dan kota itu akan menjadi tontonan yang memalukan bagi bangsa-bangsa di sekelilingnya. Yang ketiga adalah ayat-ayat emas kitab Nahum. Yang pertama, ayat emasnya didapatkan dalam Nahum 1 ayat 7. Bunyinya, Tuhan itu baik, tempat perlindungan pada masa kesesakan, dan Dia mengenal segala orang yang berlindung padanya. Ayat ini menegaskan bahwa Allah adalah sumber perlindungan dan kebaikan bagi umatnya dalam segala situasi, bahkan dalam masa kesesakan sekalipun.
Pesan ini mengingatkan kita bahwa kita dapat percaya pada Allah dalam setiap situasi dan berlindung padanya. Ayat mas kedua diambil dari Nahum 1 ayat 15 berbunyi, "Sesungguhnya di atas gunung-gunung berjalan pembawa kabar baik yang memberitakan damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda, tunaikanlah nasarmu, sebab orang fasik tidak akan melalui engkau lagi, dia telah dimusnahkan sama sekali." Ayat ini menggambarkan pemberitahuan damai yang datang kepada orang-orang Yehuda, menyatakan bahwa mereka akan dibebaskan dari ancaman musuh mereka. Ini adalah janji Allah kepada umatnya bahwa Dia akan memberikan keamanan dan berkat kepada mereka. Ayat mas ketiga diambil dari Nahum 2 ayat 2 berbunyi, "Sebab Tuhan telah memulihkan kemuliaan Yakub seperti kemuliaan Israel, sekalipun pemarah-pemarah telah menghabisinya dan telah menghancurkan tanaman-tanamannya." Ayat ini menekankan pemulihan dan kebesaran Allah dalam memulihkan kemuliaan dan kehormatan umatnya, meskipun mereka telah mengalami kesulitan dan kehancuran. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak hanya menghukum dosa, tetapi juga memberikan penghiburan dan pemulihan kepada umatnya. Sebagai kesimpulan, bahwa kitab Nahum merupakan kitab nubuat mengenai hukuman Allah atas kota Niniwe, serta peringatan akan konsekuensinya dosa dan kekejaman yang dilakukan oleh manusia. Kitab ini juga menegaskan kekuasaan, keadilan, dan kemuliaan Allah dalam memelihara umatnya dan menghukum mereka yang melakukan kejahatan, sehingga umat yang tidak melakukan kejahatan memperoleh kekuatan iman bahwa Allah senantiasa memelihara kehidupan mereka. Amin. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku terkasih tentang kitab Nahum. Semoga ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.